Oke, yang selanjutnya di chapter kedua ini kita akan membahas mengenai integrasi dengan Newman. Nah, integrasi Newman ini, Newman itu apa sih? Newman itu merupakan salah satu library dari Node.js yang mendukung automation test API. Newman dapat menjalankan script test hasil convert collection dari Postman melalui command line interface CLI. Nah, di sini ada beberapa instalasi. Kalau untuk menjalankan Newman di Ubuntu, perintahnya seperti ini. Kalau misalnya ini juga masih sama di Ubuntu untuk menginstal Node.js dan npm. Jadi pakai npm nanti install Newman-nya. Nah, ini untuk yang Ubuntu, sedangkan untuk yang macOS di sini menggunakan Node npm. Ini untuk Node npm. Nah, di sini kendalanya adalah kita tidak ada yang namanya script menggunakan Windows. Nah, caranya gimana? Caranya saya buka dulu. Di sini saya punya materi cara menjalankan instalasi Newman ya. Nah, di sini saya pakai dari medium.com nih. Nah, ini caranya di sini yang pertama instalasi di Windows itu kita bisa dengan npm install min-gen Newman. Nah, cara ceknya di sini, cara cek versi. Langkah-langkahnya sebentar, saya baca dulu. Nah, di sini langkahnya yang pertama adalah kita installing dulu yang namanya Node.js nih. Node.js-nya di sini. Nanti kalian download kalau yang pakai Windows yang versinya yang ini 12.19 NoFTS. Kemudian kalau misalnya sudah beres, kita install selanjutnya yaitu masuk ke environment. Jadi ditambahin di environmentnya di sini yang tentang pet yang yang tadi ya, yang Node.js. Selanjutnya pakai instalasi Python, diinstal dulu Pythonnya pakai yang terbaru. Kemudian di sini open command type node gitu ya untuk melihat environmentnya sudah berjalan. Coba kita tes dulu. cmd saya ketikkan node. Nah, di sini ada ya Node.js-nya saya sudah install. Itu versi yang 14.80. Kalau misalnya keluar tinggal Ctrl C atau exit 2 kali. Oke, kemudian Visual Studio. Kemudian kalau sudah npm install min-gen Newman. Oh, saya nggak pakai npm, pakai. Oke, jadi seperti ini. Nanti lama pokoknya tungguin. Kemudian sambil menunggu selesai instalasinya, kita lanjut ke sini. Nah, kalau misalnya sudah di sini adalah langkah menjalankan Newman. Yang pertama kita export collection. Nah, di sini kalian bisa pilih export ya. Di sini langkahnya seperti ini. Saya punya di sini ada Postman, Echo, Copy. Saya mau export. Nah, di sini ada pilihan yang namanya export. Kemudian pilih yang namanya collection v21 ya, yang recommended yang ini, yang paling bawah. Kemudian saya beri folder, misalnya di sini saya kasih folder, kemudian saya kasih nama. Di sini namanya kasih nama ini aja. Test API Postman ya. Nah, ini filenya JSON. Oke, dia sudah diekspor. Ini sampai ini sudah. Kemudian klik manage environment bisa lewat sini, kemudian di save. Yang selanjutnya adalah menjalankan script yang sudah diekspor tadi. Oke, sudah beres. Yang selanjutnya adalah menjalankan script. Tadi saya taruh di sini ya. Nah, ini dia test API postman collection. Ini sudah filenya JSON file. Saya masuk ke sini, Command C ke dalam foldernya, kemudian saya paste di sini.
kemudian saya bersihkan dulu pakai CLS. Kemudian langkahnya adalah saya rename aja. Kok nggak masuk ya di filenya? Udah nggak apa-apa, nanti saya ketik. Oke, perintahnya adalah jalankan scriptnya newman run. Ini untuk yang ini ya, untuk yang perintah yang macOS. Kalau yang Windows itu perintahnya sebentar, saya lupa. Perintahnya adalah newman. Oke, newman run. Oke, perintahnya newman gabung ya. Newman run. Terus filenya extensinya jangan lupa diacak. Oke, tunggu sejenak. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini memproses memanggil si environment tadi yang sudah diekspor menggunakan newman ya. Nah, di sini juga ada keterangannya nih, ada keterangan kalau misalnya filetnya di mana nih, ada filet 1 di sini, test scriptnya juga ada filet 1, assertionnya di sini 8. Di sini kenapa dimunculkan tentang yang filetnya? Karena di sini juga kita butuh yang namanya menemukan kesalahan. Nanti di sini ada ya, ini juga sama nih, assertionnya 3, filetnya di sini sama nih. Nah, ini untuk report hasil testing yang human sampai sini. Sampai sini dia berhasil. Jadi sampai sini kalian sudah berhasil membuat report yang menggunakan human. Kemudian yang selanjutnya di sini tentang Cucumber API Ruby. Nah, Cucumber API Ruby di sini salah satu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini salah satu game Ruby berfungsi sebagai framework API automation testing. Cucumber Ruby memungkinkan validasi dan verifikasi respon JSON dengan style BDD. Kemarin sudah dijelasin tentang yang BDD. Kemudian yang Cucumber API hampir sama dengan Cucumber API Steps. Di sini yang ada di GitHub-nya ya. Namun perbedaannya Cucumber API bisa menggunakan banyak host atau URL API. Adapun keuntungan menggunakan Cucumber API. Jadi keuntungannya ini, yang pertama mudah dipelajari, yang kedua tidak diperlukan step definition karena hampir semua ditangani dengan mendeklarasikan skenario pada file Gherkin. Kemudian yang ketiga, proses debug request mudah dilakukan. Yang keempat, data pengujian dapat dikonfigurasi melalui file JSON atau YAML. Bentar, saya dulu. Oke, selanjutnya tahap instalasi. Nah, instalasi Ruby kemarin sudah dibahas ya tentang instalasi. Kemudian editor di sini nambahin yang namanya game file Cucumber API menggunakan game file. Nah, ini game filenya. Kemudian di sini ada juga file konfigurasinya, verbose login di sini untuk mengaktifkan tracing login dari panggilan dan respon API dengan mengatur Cucumber API verbose true pada file YAML Cucumber. Jadi ini kalian ganti nanti jadi true supaya bisa dipakai. Kemudian ketika menjalankan automation testing melalui konsol, maka trace login dari request respon API yang akan dipanggil akan ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya di sini penggunaan nih, preparation test stepnya. Di sini langkah pertama kalian untuk bikin yang namanya file Gherkin dulu ya. Di sini perintahnya seperti ini, tinggal diikutin. Given I send and accept JSON, kemudian given I send titik 2 kurung buka titik bintang tanda tanya kurung buka titik 2 dan accept JSON. Kemudian menambahkan informasi header secara langsung. Jadi nambahin headernya, di sini ada name, ada value, kemudian name 2 dan juga others. Kemudian di sini request body melalui file YAML dan atau JSON.
Format request melalui file YAML JSON di sini sebagai berikut. When I set request from body from bintang bla bla bla, ini tinggal diikutin. Kemudian contoh requestnya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada request tab-nya. Request tab-nya menentukan parameter string query dan request HTTP ke URL diberikan dengan parameter. Jadi kalian bikin dulu seperti ini untuk parameternya. Kemudian menyimpan temporary nilai dari respon yang baru saja dikembalikan pada suatu variabel. Seperti ini. Otomatis secara respon variabel sebagai nama variabel yang disimpan. Ini contohnya. Kemudian variabel akan disimpan dan dapat diubah atau placeholder dengan cara sebagai berikut. Ini scriptnya. Nah, yang selanjutnya asumsikan bahwa HTTP example token memiliki respon request token di sini satu, access type, full ID, dan user 1. Maka Cucumber API akan menjalankan hal berikut. Yang pertama, post http example.com token. Kemudian mengekstrak request token access type ID pertama dari respon JSON dan simpan untuk langkah selanjutnya. Kemudian melakukan get HTTP ini dan seterusnya. Kemudian melakukan verifikasi bahwa respon JSON memiliki key value ID dan user 1. Kemudian menghapus semua nilai yang tersimpan akan berguna pada keperluan membuat panggilan secara berurutan. Nah, ini ininya ya, apa namanya, assert testnya nanti tinggal diikutin saja. Selanjutnya response caching. Nah, caching di sini disediakan untuk permintaan GET secara default. Response caching berguna ketika Anda memiliki skenario outline dan beberapa skenario yang membuat permintaan GET ke titik akhir yang sama. Hanya permintaan pertama ke endpoint yang dibuat, permintaan selanjutnya menggunakan respon caching respon di sini hanya bersedia metode GET. Caching respon juga dihapus jika diperlukan dengan cara menambahkan ke step berikut. Nah, untuk mini project automation testing di sini kita siapin dulu sebuah folder ya. Saya sudah siapkan sebuah folder di sini. Saya punya folder namanya Automation API Postman. Di sini mau dinamain Cucumber Ruby Web API boleh. Struktur direktorinya terdiri dari ini. Kemudian game filenya ini nanti untuk Ruby-nya disesuaikan. Saya pakai Ruby yang versi mana ya, bukan yang itu ternyata. yang ini. Saya pakai yang lognya saya hapus dulu, nanti saya buat lagi. Saya pakai yang game filenya itu versi sebentar loading 272. Nah, ini dia yang saya pakai 272. Kemudian di sini game file lognya kita bundle install dulu. Ini saya clear dulu aja. Saya bundle install dari kenapa nggak bisa sini, sebentar, saya nggak bisa pindah ya. Kok nggak bisa pindah ya, sebentar, saya stop sharing juga nggak bisa. Sebentar, ini ada masalah. Oke. Saya close dulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke file yang ini. Saya ambil di sini. Oke,
sudah masuk, saya jalankan perintah bundle install. Kalau misalnya belum punya bundle install, kemudian install bundler. Oke, install bundler. Jadi mau gini dulu boleh, tunggu sejenak. Satu lagi. Oke, kalau sudah beres, tinggal bundle install. Kemudian dilanjutkan menambahkan script kode ini ya di file Gherkin-nya, kemudian juga di file schema untuk top storage version yang JSON. Kemudian ini yang enview Ruby, jangan lupa penulisannya seperti ini ekstensinya. Kemudian juga pastikan struktur directory telah sesuai seperti ini. Kemudian jalankan perintah bundle install, maka game file log akan tergenerate. Kalau sudah, yang selanjutnya di sini jalankan perintah cucumber, maka akan muncul mana ya? Sudah beres? Oke. Sudah beres di install. Yang selanjutnya saya akan jalankan bundle accept cucumber. Kita jalankan perintah cucumbernya. Tunggu sejenak. Oke. Nah, maka di sini terlihat ya dijalankan untuk 5 skenario dan juga 43 step. Kelima-limanya masuk semua dan 43 stepnya juga masuk. Sampai sini untuk pertemuan tentang API Automation Testing. Ada yang mau ditanyain dulu?